Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebagai calon pendidik masa depan. Oh iya, perkenalkan nama saya Sujan Nabil Zaidan, program studi pendidikan bahasa Arab dan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari YIN Pontianak. Sebelum ke inti video atau inti pembelajaran pada hari ini, sebelum ke inti video, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah, administrasi, dan supervisi pendidikan. Ini saya ada 3 pembahasan dan saya akan jelaskan satu persatu secara jelas yang insya Allah akan menjadi manfaat untuk kita sebagai calon pendidik di masa depan. Amin. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita ke pembahasannya pertama. A few moments later. Administrasi dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan berfungsi sebagai penyusunan kebijakan, pengaturan, serta penyediaan komponen untuk pendidikan agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik, terarah, dan sistematis. Sementara itu, manajemen pendidikan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan. Administrasi dapat dikatakan sebagai kerangka atau sistem yang mengatur tujuan dan kebijakan pendidikan, sedangkan manajemen adalah alat untuk melaksanakan tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi, seperti kamu dan dia. Iya, benar nggak teman-teman? Administrasi menentukan program peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu, manajemen menjalankan program tersebut melalui pengaturan guru, pengaturan jadwal, pengaturan metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Dengan adanya administrasi dan manajemen yang baik, maka kegiatan pendidikan menjadi teratur. Yang kedua, penggunaan sarana dan dana menjadi efektif. Yang ketiga, guru dapat bekerja secara profesional. Dan yang keempat, yang terakhir, tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Jadi, hubungan administrasi dan manajemen dalam pendidikan adalah hubungan yang bersifat fungsional dan saling mendukung satu sama lain demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam proses pembelajaran. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagodik, profesional, sosial, dan kepribadian. Semua kompetensi tersebut dapat berkembang melalui sistem. Semua kompetensi tersebut dapat berkembang melalui sistem administrasi yang baik. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Administrasi membantu sekolah menyusun program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, seminar, MGMP, dan supervisi akademik. Dengan perencanaan yang baik, maka peningkatan kualitas guru dapat dilakukan secara terarah. Kedua, fungsi pengorganisasian. Administrasi mengatur pembagian tugas guru sesuai keahlian bidang masing-masing, sehingga guru dapat mengajar secara profesional dan fokus pada kompetensinya. Yang ketiga, fungsi pengawasan atau supervisi. Administrasi pendidikan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran untuk mengetahui kekurangan guru dalam mengajar. Dari hasil supervisi tersebut, maka sekolah dapat memberikan pembinaan dan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, fungsi evaluasi. Administrasi membantu melakukan penilaian untuk kinerja guru, seperti kelengkapan perangkat pembelajaran, disiplin, metode mengajar, dan yang keempat, hasil belajar siswa. Dari hasil evaluasi tersebut, digunakan sebagai dasar perbaikan kompetensi guru. Adapun contoh konkretnya, sekolah mengadakan pelatihan penggunaan media digital dalam pembelajaran
Setelah pelatihan, guru menjadi lebih kreatif menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Dengan demikian, administrasi pendidikan berfungsi sebagai alat pendukung dalam pengembangan profesionalisme guru agar mutu pembelajaran semakin meningkat. Administrasi kesiswaan adalah seluruh proses pengelolaan siswa atau peserta didik dari awal penerimaan siswa baru sampai lulus dari sekolah. Administrasi kesiswaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mutu lulusan karena berkaitan langsung dengan pengawasan, pembinaan, dan perkembangan siswa selama proses pendidikan. Pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan antara lain adalah, yang pertama adalah membentuk kedisiplinan siswa. Administrasi kesiswaan mengatur tata tertib, absensi, dan pembinaan siswa. Dengan sistem yang baik, maka siswa dapat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Membantu pembentukan karakter. Administrasi kesiswaan juga mencakup layanan konseling dan pembinaan karakter, sehingga siswa memiliki sikap yang baik, sopan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memantau perkembangan belajar siswa. Data administrasi siswa juga membantu sekolah untuk mengetahui perkembangan akademik maupun perilaku siswa, sehingga sekolah dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Adapun contoh konkretnya, yaitu sekolah menerapkan sistem absensi digital dan pembinaan disiplin yang ketat. Jadi siswa yang sering terlambat ke sekolah akan dipanggil dan dibina oleh guru BK. Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pidato bahasa Arab, paskibra, pramuka, olahraga, dan lomba akademik. Dan hasilnya adalah pelanggaran siswa menurun. Yang kedua, prestasi siswa meningkat. Dan terakhir, lulusan sekolah menjadi lebih disiplin, aktif, serta berprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi kesiswaan yang baik dapat meningkatkan mutu lulusan, baik dari segi akademik maupun karakter. Demikianlah penjelasan mengenai hubungan manajemen dan administrasi pendidikan, fungsi administrasi terhadap peningkatan kompetensi guru, serta pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa administrasi dan supervisi pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk calon guru di masa depan. Saya Sujud Nabil Zaidan pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cihuy. Contohnya dalam sekolah. Sabar dulu bro. Administrasi mengatur pembagian tugas guru sesuai. Administrasi mengatur Adapun contoh konkretnya, sekolah menerapkan sistem absensi digital dan pembinaan yang ketat atau pembinaan disiplin yang ketat, sehingga siswa yang sering terlambat akan dipanggil dan dibina oleh guru BK. Selain itu, sekolah juga mengadakan bangun ada nampak.